warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Oke, semangat pagi. Yes, tak pernah. Oke, izin waktu sebentar ya untuk menerangkan tentang peraturan pemerintah yang kemarin turun ya, yang disebut peraturan Permendikbudristek nomor 46 2023. Nah, isinya di situ tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk di sekolahan kita ini. Ya, jadi peraturan ini tujuannya supaya di sekolahan atau di satuan pendidikan ini tidak ada yang namanya kekerasan. Dan bagaimana cara penanganannya nanti Pak Yayan jelaskan. Ya, yang pertama anak-anak dengarkan Pak Yayan. Ya, di dalam peraturan Permendikbudristek ini 46 ini menjelaskan tidak boleh ada kekerasan. Ya, kekerasan yang ada di sekolah itu yang pertama kekerasan isi di dalam permen tersebut yaitu 1. Kekerasan fisik. Halo. Ya, masih mendengarkan ya? Ya, tadi tindak kekerasan yang pertama adalah apa anak-anak? Kekerasan fisik. Ya, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga perundungan, yang keempat adalah kekerasan seksual, yang keempat diskriminasi, yang keenam kebijakan yang mengandung kekerasan, yang ketujuh bentuk-bentuk kekerasan yang lainnya. Kas menjadi tiga kekerasan. Yang pertama adalah secara fisik anak-anak. Apa secara fisik itu anak-anak? Siapa yang tahu? Kekerasan secara fisik itu benturan anggota tubuh kalian kepada anggota tubuh teman kalian. Yang kedua adalah kekerasan verbal. Apa kekerasan verbal itu anak-anak? Nggak tahu ya? Yaitu kekerasan yang sering kalian lakukan, kalian lontarkan kepada teman kalian yang saat kalian tidak suka sama teman kalian. Wah, kayak apa biasa nih? Kalau kalian benci sama temannya mau bilang apa? Oh, itu fisik. Kalau memukul itu fisik. Kalau verbal dengan ucapan, ya Pak? Ya Pak, tidak bergerombol. Ucapan apa? Oh, ngilokno temane, ya iya ngilokno temane termasuk anak-anak ya. Yang ketiga yaitu kekerasan tentang teknologi informatika atau cyber. Jadi kalian kalau untuk kelas 6 ini, 4 kelas 6 biasanya main HP. Ya, main HP terus menghina temannya di HP. Ya, itu tidak boleh menghina temannya dengan melalui teknologi. Kekerasan fisik itu apa sih pengertiannya? Yaitu kekerasan yang dilakukan oleh pelaku kepada korban dengan kontak fisik dengan atau tanpa alat. Contohnya apa saja Pak? Yang sering kalian lakukan biasanya di olahraga. Nah, main sepak bola terus ketenggor temannya tidak terima, kalian memukul. Nah, itu termasuk kekerasan fisik. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak. Berarti kalian melakukan tindakan memukul teman kalian tadi tidak boleh. Nanti kalau teman kalian membalas, akhirnya menjadi bertengkar. Engkau lewis bertengkar, tidak terima kalah, nyeluk kancani, manggil teman nih, akhirnya geruduk temannya jenenge sama memanggil temannya menjadi apa? Tawuran. Itu tidak boleh anak-anak ya. Anak-anak tidak boleh ya. Oke. Nah, terus yang kedua penganiayaan anak-anak. Dengarkan Pak Yayan. Kalau ada temannya yang merasa lemah, tiba-tiba kalian tidak suka mukul temannya. Yang selama ini kalian lakukan itu jangan dilakukan lagi. Tidak boleh ya. Menganiaya temannya tidak boleh. Ya. Terus yang kedua adalah kekerasan. Tadi Pak Yayan lupa. Ini yang paling bahaya anak-anak. Kekerasan fisik yang sampai menghilangkan nyawa. Itu kalau dibilang mendalik jangan sampai benci sama seseorang terus dipukul sampai tidak
menghembuskan nafas itu tidak boleh. Nanti kalau kalian melakukan itu, kalian akan di penjara ya. Tolong jangan dilakukan kekerasan seperti itu ya. Yang kedua, kekerasan psikis. Anak-anak tahu kekerasan psikis? Nah, kekerasan psikis itu setiap perbuatan non fisik yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti atau membuat perasaan tidak nyaman kepada temannya. Jadi kalian itu termasuk, halo ya, kalian tidak boleh menghina temannya sampean. Contoh nih apa? Bapak apalagi ibu apalagi yang sering kalian lakukan biasanya melihat teman kalian lemu, gendut dan sebagainya, kalian hina, itu tidak boleh. Terus menakuti temannya, menakuti temannya itu juga termasuk kekerasan psikis. Jadi psikisnya temanmu itu jangan diganggu, seperti menakuti jika ada sesuatu. Contohnya biasanya apa yang dilakukan anak-anak biasanya kekerasan psikis? Menakuti, bagaimana menakuti? Kok gak kerja PR, ya pengumuman barang ini dan sebagainya lah. Biasanya siapa itu? Ayo, menakuti temannya sehingga pikirannya temannya itu takut, akhirnya apa-apa takut. Tak boleh ya anak ya. Iya. Contohnya pengucilan. Siapa yang pernah mengucilkan temannya? Gara-gara bolo-boloan, akhirnya koncone sing temannya yang satu terus ojo bolo iku darah, terus ojo arek itu elek, gak pinter pisan. Itu gak boleh. Ya. Seperti tadi laguan bullying, di sana teman, di sini teman, di mana-mana kita berteman. Nah, itu harus ditanamkan pada diri kalian. Jangan sedikit-sedikit apa ya, gak cocok ambil temane, dibully temane ya. Bahasa sekarang itu dibully. Tapi yang jelas tindakan kekerasan psikis ya, termasuk tadi menakuti, termasuk kekerasan psikis. Anak-anak, penolakan juga termasuk kekerasan psikis. Contohnya kayak bermain sepak bola lah, iki biasanya kelas tinggi ya. Penolakan temannya satu, Pak aku boleh iki, Pak aku boleh iki. Nah itu tidak boleh. Kembali lagi di kanan teman, di kiri teman. Untuk kelas 6 bagaimana? Kalau setiap olahraga, ayo tidak boleh memilih teman, harus semuanya teman. Kelas 4 bagaimana? Semuanya teman ya. Kelas 5 mana kelas 5? Nah semuanya teman. Loh kok enggak? Iya semuanya teman ya. Oke. Kelas 4 mana? Semuanya teman lo ya. Tidak boleh ada tindak kekerasan. Kelas 3, ayo ini kelas 3 biasa nih ya bang. Semuanya teman ya. Tidak ada yang dikucilkan. Belum? Ya gak apa-apa. Terus ada lagi yang ketiga, kekerasan yang sering terjadi, perundungan. Siapa yang tahu perundungan? Nah perundungan ini tindakan kekerasan fisik dan psikis seperti yang disebutkan Pak Yayan tadi. Perbedaannya adalah kekerasan tersebut dianggap perundungan ketika ada ketimpangan relasi kekuasaan. Nah jadi di kelas di SD Gelangan 1 ini mulai 1 sampai kelas 6 adakah yang berkuasa di setiap kelas? Tak takoni Pak Yayan. Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya, kelas 5 nggak ada ya? Nah itu bahayanya jika di salah satu kelas kalian terdapat salah satu anak yang berkuasa di situ. Nah itu nantinya kalau ada seperti itu banyak, nanti akan terjadi banyaknya tindak perundungan. Ono temani sing lemah tiba-tiba ya tiba-tiba dikapok, tiba-tiba dibully, tiba-tiba di dikerasi. Di sekolah SD-nya ada yang suka minta uang sama temannya? Alhamdulillah.
lillah. Jangan sampai anak-anak ya, itu ada namanya apa itu? Pemerasan. Tidak boleh ada ya. Nah, perundungan di sini itu macamnya banyak sekali anak-anak. Penganiayaan itu termasuk juga perundungan, tapi ditimpali dengan kekuasaan. Fadil, si kelas 5 sing kuasa piro sapa rek? Fadil ya. Iya. Wah. Dil, kalau nggak cocok sama temannya nggak boleh langsung di apa Dil? Goblok. Biasanya langsung dipukul ya. Yes. Untuk hari ini Pak Yayan menjelaskan tentang seperti ini. Besok dan seterusnya harus tidak boleh ada kekerasan. Halo. Tidak boleh ada kekerasan anak-anak ya. Tidak boleh kekerasan fisik, psikis ataupun perundungan. Yang keempat, ini yang paling riskan anak-anak, yaitu kekerasan seksual. Halo. Kekerasan seksual ini adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh dan fungsi alat reproduksi seseorang. Contohnya apa saja? Ujaran, melecehkan tampilan fisik. Lah ini kayak gimana? Halo. Ono temane kurus krempeng ya. Ngono dilokno. Oh, kurus krempeng gak urip bisa lo ya. Gak oleh anak-anak ya. Menghina fisik temannya itu tidak boleh. Arek iku botak ya, iku gak boleh. Arek iku dembrot, iku boleh apa tidak? Tidak boleh. Arek iku lho, itu memperlihatkan, mohon maaf anak-anak, memperlihatkan anggota tubuh kalian. Ya, dibuka kelambine iku gak boleh. Tidak boleh. Kalau ada yang seperti itu langsung bilang sama Bapak Ibu guru. Yang ketiga yaitu iki sing biasanya arek lanang iki. Rayuan siulan yang bernuansa tidak baik. Ya. Ketok arek wedok ayu. Wah, ya. Itu biasanya. Ono tadi kayak ngene iki ya. Ono Pak, sama Pak Kus ya. Iya. Gak boleh anak-anak ya. Iya. Terus yang keempat, menatap dengan nuansa seksual. Jadi tidak boleh melihat temannya sampai atas dari bawah sampai bawah. Ya, itu tidak boleh anak-anak. Mengirim pesan lucu atau gambar yang membuat teman kalian menjadi risih. Ya, biasanya orang ngirim gambar sing anak-anak itu tidak boleh. Di situ kakek anak-anak ya. Terus, nah anak-anak ini yang harus kalian perhatikan, perempuan, khusus perempuan. Ada bagian-bagian yang tidak boleh apa yang ngarani dipegang atau dilihat atau apa? Nah, ya nggak boleh. Sudah mengerti semuanya perempuan? Sudah, pintar berarti ya. Kalau jika ada teman kalian atau siapapun yang melakukan hal tersebut bisa langsung apa? Ya bilang sama bapak dan ibu guru. Yang kelima yaitu diskriminasi. Apa diskriminasi? Adalah setiap perbuatan kekerasan dalam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatas, pemilihan berdasarkan suku, agama, kepercayaan, ras, jenis kelamin, kemampuan mental dan serta fisik. Contohnya anak-anak, halo, kalau temannya yuk, halo, tepuk semangat. Ya lagi semangat teman-teman payan. Tinggal sedikit anak-anak. Ada temannya kalian ini kejadian biasanya di kelas anak-anak. Diskriminasi. Ada teman kalian yang mau mengikuti kelompok kalian. Nah di situ kalian tidak membolehkan. Itu termasuk apa anak-anak? Diskriminasi. Terus mau kondo-kondo nang kanca liyane. Ojo kelompok arek iku gak iso. Ojo kelompok ambekan arek iku gak iso. Loh, itu boleh enggak kira-kira? Tidak boleh. Kembali lagi nyanyian perundungan di kanan teman, di kiri teman, semuanya teman. Inti dari halo. Wis, langsung Pak Yayan ketujuan karena mau ujian ya.
Tujuannya Pak Yayang memberikan himbauan ini adalah untuk supaya kalian mengetahui tindak kekerasan yang ada di satuan pendidikan atau sekolah dasar kalian ini. Ya, jadi nanti misalkan ada suatu tindak kekerasan tersebut yang diterangkan tadi, bisa langsung memberitahu Bapak Ibu wali kelas kalian ataupun guru yang lain. Dan Pak Yayang himbau diusahakan anak-anak jangan sampai harus wajib, jangan sampai ada kekerasan ya, yang nanti akan menimbulkan kerugian bagi diri kalian sendiri, teman kalian maupun orang lain. Nah, bisa berjanji anak-anak? Nah, berarti tidak boleh ada tindak kekerasan ya. Oke, Riz, hari ini Pak Yayang cukupan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman.